Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan mengenai proses pencarian sejauh ini berapa banyak yang masih dicari dan apakah proses pencarian ini masih akan terus dilanjutkan hingga pekan depan pemirsa. Langsung saja saya akan bertanya dengan Legend TNI Suharyanto, Kepala BNPB. Selamat malam Pak Suharyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Caca. Ya, Pak Suharyanto, ini bagaimana? Saya penasaran apakah pekan depan proses pencarian masih akan terus dilakukan secara aturan 7 hari, tapi masih ada 11 orang lagi yang harus dicari. Baik, terima kasih Mbak Caca. Tadi dalam konferensi pers kan sudah saya informasikan bahwa hari ini ditemukan 3 korban di RT 3 Kecamatan Cijedil, sehingga yang masih hilang data kami ada 11 jiwa lagi. Tadi pada saat selesai konferensi pers kami juga sudah koordinasi dengan Basarnas dan Bupati Kabupaten Cianjur bahwasanya untuk besok dan hari-hari ke depan ini pencarian terhadap 11 yang hilang ini masih akan terus dilakukan. Dan mudah-mudahan nanti bisa segera ketemu. Apabila nanti ada rencana penghentian pencarian atau evakuasi pada korban yang masih hilang, tentu saja nanti membutuhkan rapat koordinasi yang lebih intens dan keputusannya dilakukan keputusan secara kolektif. Demikian Mbak Caca. Oke. Pak Suharyanto, proses pencarian secara aturan kan memang 7 hari dan bisa dilanjutkan jika ada perkembangan terbaru dan kemungkinan bahwa korban ini masih punya probability untuk ditemukan. Nah, sejauh ini adakah harapan itu, Pak? Ya, memang kalau pengalaman bencana sebelumnya begitu ya, setelah hari ke-7 kalau orang itu terkubur tetapi mungkin masih bisa ada hawa yang masuk, tetapi dengan tidak makan atau minum itu maksimal 6 hari gitu Pak. Tapi kalau tertimbun tanah mungkin sudah semakin sulit gitu. Tetapi tentu saja kita tidak menyampingkan pengharapan keluarga dan masyarakat gitu. Ini jumlahnya masih banyak ya, masih ada 11 nyawa. Ya, kita akan lakukan pencarian sampai betul-betul tidak mampu lagi. Nanti silahkan Mbak Caca melaksanakan wawancara ke Basarnas. Baik. Tetapi untuk rencana pencarian besok pun sudah ditentukan di tempat-tempat mana, antara lain mungkin nanti di sekitaran warung sate Sinta itu. Baik. Ya, mudah-mudahan ini kita minta doanya kepada seluruh masyarakat untuk bisa ditemukan. Terima kasih. Pak, kalau untuk pengungsian hari ini Pak, kalau sebelumnya ini kan sempat ada keluhan-keluhan seperti bantuan makanan, tenda, mereka ada yang mengalami beberapa kondisi penyakit, ispa, batuk, dan lain-lain. Kalau hari ini seperti apa Pak? Apakah semakin baik lagi penanganannya? Baik Pak, untuk pengungsian tentu saja masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus terus disempurnakan. Kami mendapat laporan kalau terkait permakanan gitu ya, perminuman ini rata-rata semuanya sudah cukup, bahkan melimpah. Tetapi yang kurang di lapangan adalah tenda-tenda yang lebih baik, kemudian sanitasi seperti MCK gitu. Kemudian untuk pelayanan kesehatan, ini dari pusat krisis kesehatan juga sudah menerjunkan personilnya dan relawan. Tadi dikatakan untuk obat-obat juga cukup. Memang sudah ratusan yang kena penyakit. Tetapi yang paling puncak itu pas tanggal 23, 24. Nah, sekarang trennya sudah mulai menurun dari informasi dari Pusat Krisis Kesehatan. Kemudian terkait distribusi logistik ke titik-titik terpencil,
Ini secara bertahap diperbaiki, adanya laporan-laporan media ini segera kami tindak lanjuti. Memang titik pengungsiannya banyak sekali Mbak, tersebar ada 325 titik, ada yang terpusat itu di atas 25 orang, itu sebanyak 183 titik, dan yang mandiri artinya di bawah 25 orang mereka membuat tenda, satu keluarga, dua keluarga jadi satu, itu ada 142 titik. Artinya dari 325 titik ini tentu saja pelaksanaan pelayanan kesehatan, pendistribusian logistik dan lain-lain tidak mudah ini. Tapi tentu saja semakin hari harus semakin baik. Kami upayakan betul dan kami sudah bisa juga memetakan jumlah pengungsi, sudah tercatat 73.874 jiwa dan ini pun sudah ada rinciannya. Laki-laki, perempuan, disabilitas, ibu hamil, lansia, dan sebagainya. Demikian, Mbak. Oke, Pak, dalam konferensi pers hari ini juga sempat dikatakan bahwa jika ingin swadaya, masyarakat yang mau membantu para korban menampung para pengungsi ini nanti akan diberlakukan uang sewa. Nanti untuk pembayarannya siapa yang nanti akan menanggung, Pak? Yang akan menanggung negara, dananya itu disalurkan lewat BNPB. Dan ini juga dilakukan di tempat-tempat penanganan gempa-gempa atau bencana-bencana sebelumnya, Mbak. Jadi bagi yang ingin meninggalkan tempat pengungsian dan punya saudara, punya keluarga atau tetangga, ini kita harapkan juga begitu. Tadi kami ke beberapa tempat, kami lihat juga masih banyak rumah-rumah yang tidak rusak parah begitu, yang masih layak huni. Bahkan ada beberapa rumah kepala desa, RW yang masih berdiri bagus. Kita himbau juga supaya bisa menampung tetangga dan warganya. Mungkin ada kamar berlebih begitu, ada satu kamar yang bisa dikosongkan, tetangganya bisa masuk situ. Tentu saja kalau di kamar atau di rumah walaupun serba terbatas, dari segi kesehatan, MCK-nya bisa lebih terjamin daripada tinggal di tenda-tenda, walaupun tenda-tenda itu dilengkapi dengan MCK dan sanitasi yang lebih baik. Tetapi karena jumlahnya banyak, apalagi di atas 100-200 orang, ini tentu saja dari segi kesehatan juga kurang baik. Nah, bagi yang sama sekali tidak punya saudara, ini bisa juga dibangun tenda-tenda dekat rumahnya yang akan segera dibangun, sehingga tiap hari mereka bisa membangun atau membantu pada saat rumahnya yang rusak berat itu dibangun kembali oleh pemerintah. Demikian, Mbak. Terima kasih Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto atas waktunya. Selamat bekerja kembali, Pak. Tetap semangat Bapak dan juga seluruh jajaran yang bekerja di lapangan. Dan sesaat lagi saya masih akan berbincang dengan kedua narasumber saya. Bahkan saya juga akan berbincang dengan salah satu pengungsi usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam.